Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala habibil mustafa ahmaduhu subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nurina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in la nabiyya ba'da amma ba'd. Sama-sama saya hormati Kak Deni, nggak ada catatannya nih. Siapa yang saya hormati Kak Deni? Sebelumnya terima kasih kepada Ibunda Deni yang telah menjembatani pertemuan saya dengan ibu-ibu solihah, padahal bapak-bapak juga ada belakang. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perpisahan kita insya Allah habis dosa-dosa kita, karena menuntut ilmunya Allah itu nggak apa-apa ya, fardhah penting dan wajib atau fardhu ain, wajib atas kita, terbebani atas diri kita sendiri. Dan pada hari ini saya ingin kita lebih mengenal tentang agama kita lebih paham tentang Islam, bukan dengan ilmu taklid. Apa sih ilmu taklid itu? Ilmu ikut-ikutan. Saya pengen kita memahami Islam itu dari akarnya, dari awalnya. Makna Islam apa? Makna iman apa, makna ihsan apa. Nanti ibu jadi gampang untuk bisa menyampaikan hal ini kepada orang-orang yang masih dhaful iman. Saya bilang mu'allaf itu aslinya katanya adalah orang yang lemah iman, dhaful iman. Jadi saya pengen kita mulai dari nol kayak SPBU gitu Bu. Jadi biar paham benar-benar point to point gitu. Saya mulai dengan makna Islam. Kalau orang tanya apa itu Islam, ibu jangan sebut rukunnya, jangan sebut syahadat, sholat, bukan. Itu bukan makna Islam. Kalau kita memahami Islam seperti itu, orang pun tidak akan mudah memahami Islam yang datangnya dari orang Islam sendiri. Bagaimana kita bisa memberikan kemudahan orang untuk memahami agama kita? Maka saya awali dengan makna Islam. Inna dina indallahil Islam. Jadi kalau ibu-ibu tanya, agamanya Nabi Adam apa? Islam. Gitu ya. Semua nabi-nabi agamanya Islam. Tetapi bedanya nabi dan rasul itu, kalau nabi adalah hamba Allah yang diutus untuk melanjutkan syariat nabi yang sebelumnya. Misalnya Nabi Adam ada milah itu artinya ajaran gitu ya. Nabi Adam diberikan Allah untuk memberikan ajaran. Setelah Nabi Adam, Nabi Idris diutus Allah untuk melanjutkan ajarannya Nabi Adam. Jadi Nabi diutus untuk melanjutkan agama dari Nabi yang Allah utus sebelumnya. Itu Nabi. Sedangkan Rasul diutus untuk menyempurnakan agama sebelumnya dan Allah memberikan ajaran yang baru. Jadi semua nabi dan rasul itu agamanya Islam. Adapun tata cara pelaksanaan syariatnya gitu ya, tidak sesempurna saat disempurnakan di khatamun nabiyyin, di penghujung nabi yaitu Nabi Muhammad. Tata cara sholatnya Nabi Adam, nabi-nabi semua sholat. Tetapi sejarah tidak menceritakan bagaimana kaifiyahnya, bagaimana tata cara sholatnya nggak diceritain. Yang penting semuanya nabi itu sholat, gitu. Bisa dipahami ibu-ibu? Sekarang kita mulai memasuk ke makna Islam. Apa itu Islam? Saya kasih poin 3 saja. Di antara sekian banyak makna Islam, coba kita satukan pemahaman kita tentang Islam. Islam yang pertama adalah al-khudu'. Apa arti khudu'? Khudu' artinya tunduk, patuh, manut, nurut. Terserah deh ibu mau artinya apa. Khudu' itu artinya kepatuhan seorang hamba terhadap syariat yang telah Allah turunkan melalui perantara nabinya. Khudu' gitu aja. Apa sih Islam? Patuh. Kepatuhan itu, kalau kita patuh, misalnya dulu ibu-ibu, bapak-bapak kerja, ada aturan di dalam sistem kerjanya, ada rules yang harus kita ikuti.
Kalau kita mengikuti patuh terhadap aturan itu, maka kepatuhan itu akan mendatangkan poin yang kedua dalam Islam. Apa itu poin kedua? Yang kedua adalah mutmainnah, tenang. Orang tuh patuh, tunduk, dia akan tenang ngejalanin aturan yang telah Allah tetapkan padanya. Nggak tanya, kenapa sih sholat harus 5 waktu ya? Gitu. Kenapa sih harus zakat? Kenapa sih harus puasa Ramadan? Percaya deh ibu-ibu bapak-bapak, syariat yang dibawa sama Nabi itu syariat yang paling ringan untuk kita jalankan. Syariat yang paling mudah untuk kita terapi. Ajaran yang paling gampang untuk disempurnakan. Maka itu makna Islam yang kedua adalah tenang. Kita tuh kalau udah berislam tenang saja. Nggak perlu ngoyok-ngoyok cari rezeki misalnya. Kenapa? Fakataba fihi rezeki. Rezeki kita udah diatur sama Allah. Nggak ada istilah rezeki ketukar tuh nggak ada. Atau rezeki diambil orang tuh nggak ada dalam syariat. Kurangnya patuh sama Allah, kurangnya tenang, sehingga menjadikan kita berislam dengan Islam yang nggak sempurna. Kita ngoyok banget, cari apa yang, jangan minta apa yang udah Allah kasih buat kita, Bu. Ya Allah, saya minta, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu Nabi. Nabi nggak minta dunia, tapi Nabi minta rezeki. Karena konsep rezeki dengan konsep harta berbeda dalam Islam. Semua orang Allah kasih rezeki, tetapi tidak semua orang Allah berikan harta. Rezeki itu apa? Yang kita dapat rezeki itu kata ulama 3. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, itu rezeki. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, waktu yang kita gunakan, itu rezeki. Jadi Nabi nggak minta dunia, Nabi nggak minta harta, karena harta identik dengan dunia. Dan dunia itu nggak usah dipinta, Allah tetap berikan. Yang belum diberikan adalah rezeki. Ya, yang belum diberikan adalah harta. Semua orang dapat rezeki, tidak semua orang dapat harta. Bedanya apa? Kalau rezeki itu cukup aja, Ibu. Ibu pernah nggak pagi-pagi doa begini, ya Allah, mudah-mudahan pagi ini mata saya bisa ngedip. Ibu nggak pernah kan minta itu sama Allah, tapi Allah beri. Coba kita nggak bisa buang angin tuh berapa juta kita ke dokter, tetapi kita nggak minta itu. Ya Allah, mudah-mudahan pagi ini saya nggak berebutan oksigen ya sama yang lain. Kita nggak minta itu, tapi Allah kasih nggak? Hakada, itu rezeki. Permintaan kita terlalu remeh kalau cuma sudut pandang kita tentang dunia. Identiknya pokoknya rezeki itu uang saja. Rezeki itu tingginya jabatan saja. Rezeki itu ketenaran saja. Tidak. Apa yang kita butuhkan Allah beri, tapi tidak semua yang kita inginkan Allah kasih. Ibu inginnya apa? Udah punya mobil 1, ibu pengen mobil 2. Kata Allah bilang, iya. Kata Allah bilang, rumahmu nggak cukup 2 mobil. Misalnya kalau mobilmu ditaruh di parkiran liar, bisa ngezolimin orang lain. Nanti kamu masalah sama tetangga yang lain. Itu keinginan, Allah nggak kasih. Kata Allah, tapi semua yang kamu butuhin udah saya penuhi. Bisa bernafas tanpa bayar. Bisa ngedipin mata tanpa diminta. Bisa menggerakkan jari jemari. Coba Ibu, kalau kaku saja tangan kita, Bu. Kita nggak minta itu kan sama Allah. Cuman Allah beri. Itu rezeki. Maka makna Islam itu adalah mutmainnah. Ketundukan mendatangkan ketenangan. Maka poin yang ketiga, makna Islam itu adalah assalam. Apa arti assalam? Damai, santai, legowo, nerima. Islam itu poinnya 3. Ketundukan, ketenangan, kedamaian. Itu Islam. Jadi teruslah bersyiar tentang agama kita. Dengan kita mudah memahami konteks agama kita, kita akan bisa mudah memahami orang untuk paham terhadap Islam itu sendiri. Islam itu apa sih? Islam itu patuh. Patuh sama siapa? Perintahnya Gusti Allah. Allah udah patuh nih, tenang. Ibu mau ngapain juga tenang hidup. Nggak buru-buru banget.
Karena kita cuma punya satu modal di dunia. Modal kita cuma waktu. Lan tarji'a ayyamul lati madat. Kata peribahasa Arab, nggak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Dan sekarang Nabi sudah bilang sama kita, akan ada suatu masa di mana masa itu setahun laksana sebulan. Sebulan laksana seminggu. Cepat banget ya. Seminggu laksana sehari. Itu Nabi yang bilang, kata Nabi, ya taqarrubuz zaman. Waktu semakin lama semakin cepat. Bukan karena bukan karena jatah waktu yang Allah berikan buat kita berkurang. Tetap dari zaman Nabi Adam sampai sekarang 24 jam Allah beri buat kita. Bukan jatah waktunya yang berkurang, tapi kesibukan dunianya yang berlebihan, jadi kita nggak punya ruang buat akhirat. Nah ini kan bahaya nih Bu. Kalau kita Islam yang ikut-ikutan, pemahaman Islam yang kita sampaikan tadi pagi, tadi hari ini kita belum paham sepenuhnya. Nah itu disebut Islamnya taklid, cuman ikut-ikutan saja. Sholat ibu tahu dari mana? Dari orang tua sholat begitu. Sedekah dari mana? Dari orang tua disuruh sedekah, tapi nggak pernah belajar ilmu sedekah. Tapi ilmu dunia semuanya serba paham. Ini Allah marah Bu. Allah marah. Kata Nabi, Allahu yabghadu kullu alimin bidunya wa jahil fil akhirah. Allah marah, Allah murka bagi siapapun hambanya, urusan dunia serba tahu, urusan akhirat blank, kosong, nggak tahu sama sekali. Tapi kita sok tahu, kadang-kadang urusan akhirat tuh kita sok tahu. Urusan dunia, mall mana yang baru buka, ibu tahu. Kulineran mana yang lagi FOMO, ibu antri lama-lama di situ, gitu ya. Kadang-kadang kita suka gitu Bu ya. Apaan aja yang dunia tawarin itu kita nerima gitu ya. Kadang-kadang kan suka gitu ya Bu ya. Ibu tahu waktu Nabi itu Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Isra itu Nabi Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, surat Al-Isra ayat 1. Kata ulama, tidak mempercayai Isra itu kafir karena ada dalam Al-Quran. Tetapi tidak mempercayai Mi'raj dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha tidak sampai tingkatan kafir. Karena memang ini ada di surat yang lain, kiasannya. Saat Nabi Mi'raj didampingi oleh malaikat Jibril, malaikat Mikail dengan berkendara buraq, begitu. Itu Nabi melewati seseorang wanita, nenek-nenek, sudah tua, tapi masih pakai perhiasan emas. Banyak. Dipanggil, ya Muhammad, ya Muhammad. Nabi nggak noleh. Nabi lurus aja lempeng. Setelah Nabi selesai di satu tempat gitu, akhirnya Nabi bertanya kepada malaikat Jibril dan Mikail, ya Jibril, wahai Mikail, tadi tuh nenek-nenek yang pakai perhiasan banyak itu siapa? Coba ibu saya tanya sama ibu, kalau nenek-nenek, ini bukan nenek ibu kan masih muda-muda semua kan, masih ABG, lagi lucu-lucunya nih ibu nih, ibu lagi lucu-lucunya, coba lagi lucu banget nih ibu. Itu coba ibu bayangin ya, bayangin nenek-nenek udah tua sekali, dia pakai emas banyak di badannya, kira-kira tambah lucu, tambah cakep, apa tambah aneh? Nenek-nenek. Ditanya akhirnya Rasulullah itu nanya sama malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Rasulullah, perempuan tadi itu nenek-nenek tadi yang pakai emas banyak, yang pakai perhiasan itu adalah gambaran dunia yang sudah tua tapi dia memoles dirinya untuk tampak terlihat cantik sehingga penghuninya selalu terfokus kepadanya. Itu Nabi nggak noleh loh Bu, kita aja masih cinta dunia. Itu Nabi nggak noleh. Bagaimana lagi Nabi noleh? Dunia tuh kalau dikejar Bu nggak akan bisa sampai. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ngejar dunia seperti mengejar bayangan. Kira-kira bayangan bisa dikejar apa enggak Ibu-ibu? Enggak. Sekalipun bayangan itu diam, apakah kita bisa menangkap bayangan itu? Enggak bisa. Imam Ibnu Qayyim bilang, putar arah saja, balik arah saja, biarkan bayangan itu yang mengikuti kita. Biarkan dunia yang mengikuti kita, karena kita tertuju sama akhiratnya kita.
Jadi Islam itu Bu nggak terfokus sama dunia. Bukan berarti fasilitas dunia nggak boleh digunain, enggak. Pakai. Karena kata orang Hadramaut, kata orang Tarim, ad-dunya matiyah fartahiluha. Dunia itu tunggangan, kendarain saja, pakai. Fasilitas dunia tuh pakai. Buat apa? Buat nyampein ke akhirat. Jadi jangan dibilang, oh berarti orang Islam nggak boleh kaya. Lo harus kaya. Beda, Ibu coba saya tanya lawan kata ya Bu. Lawan kata kurus, gemuk. Lawan kata tinggi, lawan kata hitam, lawan kata kaya. Salah. Miskin itu bukan Allah nggak kasih umatnya miskin secara zahir, secara fisik, bukan. Miskin itu rasa. Jadi gini, saya mah apa sih? Cuman remahan-remahan rengginang, rasa. Ibu baper. Itu rasa. Allah nggak mungkin zalimin hambanya, itu nggak mungkin. Jadi miskin itu cuma rasa. Lawan kata kaya bukan miskin, tapi cukup. Ibu mau ngaji, cukup. Mau beli motor, mau jalan-jalan ke Tanah Abang, cukup Ibu. Paham ya Bu? Paham nggak konsep Islam itu damai? Arti damai itu Ibu jangan merasa miskin. Allah nggak kasih kita miskin, rasa Ibu yang kurang syukurnya sama Allah. Ibu tahu, takaran dunia itu memang harusnya sedikit. Kalau bahasa Betawi ini namanya biar nggak nyelap. Nah, ada yang tahu kan mana nyelap? Biar nggak terlalu manis. Takaran dunia memang harusnya sedikit, biar sederhana syukur kita. Jadi emang Ibu ngukur dunia tuh dikit. Punya motor cukup sudah. Jangan pengen mobil lagi. Punya mobil, kita itu manusia yang gak ada syukurnya. Islamnya rusaknya di situ Ibu. Keislaman kita rusak karena kita gak merasa damai, gak merasa tenang. Butuh pencapaian dunia baru kita tenang. Gini contohnya Bu. Ya Allah, anak belum kuliah. Kalau anak udah kuliah udah enak kali ya, udah tenang. Kadang gitu. Nanti anak udah selesai kuliahnya, anak udah dapat kerjaan, udah enak kali ya. Anak udah kerja nih Bu, Ibu bilang apa? Anak kalau udah ada jodohnya, udah enak kali ya. Terus kan? Iya, udah punya jodoh, Ibu bilang, kalau udah punya anak, udah tenang. Terus Ibu ngapain sepanjang ini ngurus anak, nggak ada tenang-tenangnya? Gitu loh, ya kan juga gitu ya. Itu yang dibilang karena Ibu terlalu ambisi sama dunia. Ibu butuh sekali validasi dari makhluk, tapi kok Ibu nggak ngejar validasi dari Allah sih? Gitu. Itu dunia, itu Islam yang kita nggak nemuin ketenangan tuh karena Islamnya rusak. Kenapa sih tenang itu harus butuh takaran dalam Islam, harus butuh takaran dalam pandangan diri? Ya Allah, kita di sini enak ya di Jakarta, ya tuh di Sumatera coba. Semua surat tanah yang udah capek-capek kita kumpulin basah. Tanah kita udah nggak kelihatan di mana letaknya lagi. Ya Allah, kan gitu. Jadi ngukur dunia tuh Ibu emang kudu sedikit takarannya, biar sederhana keinginannya. Jadi Ibu jangan, kalau ngaji itu kan biar tenang ya Bu ya. Ini kalau ngaji gelisah juga percuma. Jadi Ibu pulang-pulang ngaji tuh, ya Allah, alhamdulillah. Allah kasih kita ngomong, kita nggak minta, ya Allah mudah-mudahan hari ini saya bisa ngomong. Nah, kita nggak minta gitu ya, tapi ngomongan kita ribuan kata setiap hari. Masya Allah, itu Islam itu kayak gitu Bu. Sudut pandang kita sama Islam itu, jadikan Islam itu tuba, syukur, rasa syukur yang tinggi. Kata Nabi, tuba liman hudiya ilal Islam, walau kana aishuhu kafafan wa qana'abih. Kata Nabi, orang tuh yang syukur banget dapat nikmat Islam itu semuanya Allah kasih cukup walaupun hidupnya pas-pasan. Cukup aja udah. Tas sekarang Bu yang asli sama yang KW nggak kelihatan. Fungsinya sama buat naruh barang gitu Bu. Sepatu yang kita injek itu mau harganya ratusan juta, jutaan sama aja. Cuman dilihat orang, validasi orang, oh tas sepatunya mahal ya.
Udah, orang tuh Bu muji cuma sepanjang lidahnya saja. Orang juga menghina kita cuma sepanjang lidahnya. Jangan baper bahasa kita. Nggak butuh apa-apa. Kita cuma butuh Allah. Butuh Allah buat akhirat kita. Butuh Allah buat mudahin dunia kita. Kalau udah ada Allah di hati, nggak ada ruang buat apa-apa selain Allah dan Rasulnya. Yang ada, Allah tuh nggak kita butuhin. Kita nggak ngajakin Allah buat ikut andil dalam urusan dunia akhirat kita. Kenapa? Kalau hebat, kalau sukses kita bilang itu karena usaha saya. Kalau kita nggak sukses, kita gagal, kita bilang ya Allah di mana Allah? Kan kita nggak sopan banget sama Allah itu. Giliran kita sukses, saya capek dari dulu. Mana Allahnya gitu? Mana hadza min fadli rabbinya mana? Kalau orang-orang zaman dulu, orang-orang Hadramaut, orang-orang Tarim dulu, itu anak kecil tuh kalau dapat nikmat, misalnya ibu ngasih permen buat cucu ibu, buat anak ibu bilang siapa? Gimana? Dari siapa ini? Dari mbah, dari ibu. Bilang siapa sama mbah? Makasih mbah, makasih bu, kan gitu. Allahnya mana? Gitu. Sekarang bilang, ini permen nak, dari siapa? Hada min fadli rabb. Passwordnya itu. Ya Allah, nah ini permen dari mana? Ini dari Allah. Jadi besar, yang kecil tuh jadi besar. Iya, kalau misalnya kita itu dari ibu, besok-besok ibunya lagi marah, nggak dibeliin permen, gitu kan? Cuman kalau Allah, gitu ya, jadinya besar. Kecil pun jadi besar. Kenapa? Ada Allah, nak. Gitu. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tuh nggak tidur, Allah tuh nggak lupa. Gitu. Itu Islam. Coba yuk kita belajar pelan-pelan mulai bersyukur atas nikmat Islam ini. Maka kita akan bersyukur atas nikmat yang lain, yang remeh-temeh, tapi jadi penting dalam hidup kita. Jangan, nggak usah butuh validasi dari makhluk, Bu. Ridhon nas ghayah la yudrak. Cari redhonya manusia sampai kapan kita nggak nemu. Gak bakalan nemu. Kita udah baik kayak apa sama orang masih salah juga. Ya karena ibu butuhnya validasi dari orang. Ibu butuhnya rasa syukur dari orang. Coba syukurnya dari Allah. Kita itu terlalu mudah mengakui diri kita baik. Coba saya tanya sama ibu. Memberi sama orang yang baik sama kita ngasih orang, coba gini ya Bu. Kita kasih orang ngasih kita mobil tiba-tiba tanpa ada alasan apapun, kasih mobil, ibu bilang apa sama dia? Makasih banget. Mungkin sampai seumur hidup ibu bilang makasih sama dia yang ngasih mobil. Coba ibu mau nggak kalau kasih mobil sama orang? Ada apa nih ngasih mobil saya? Segitu gampangnya ngucapin terima kasih sama makhluk dengan barang yang terlalu murah dalam pandangan Allah. Kok kita nggak bisa bersyukur kepada Allah yang punya dunia dan isinya? Gitu loh Bu. Sedangkan kita sama manusia aja gampang banget syukurnya. Sedangkan kita sama manusia gampang banget marahnya gitu. Haza Islam. Islam itu artinya orang itu mandang orang Islam itu bukan dari hebatnya ibadahnya. Bukan dari tingginya jabatannya. Tapi orang mandang kita kena Islam karena kita bisa mensyukuri nikmat Islam dan hasil dari rasa syukur kita terpancar dari akhlak kita. Orang tuh kalau nikmat Islam adem Bu, dilihatnya adem. Ibu tahu adem gak? Enak. Semakin sederhana memandang dunia, semakin mulia dalam pandangan Allah. Islam itu tenang, tunduk menghadirkan ketenangan mendatangkan kedamaian. Bisa dipahami Bu, ini Islam. Oke? Kita lanjut yuk masalah iman. Apa sih iman gitu ya? Jadi besok-besok ibu bisa ditanya kalau sama orang, apa sih Islam? Tenang. Tunduk, patuh. Patuh mendatangkan ketenangan menghadirkan kedamaian. Apa itu iman? Gitu ya. Islam itu praktek, itu Islam. Muslim namanya. Orangnya namanya Muslim, sifatnya namanya Islam.
Orang yang bersifat menjalankan keislaman disebut muslim, gitu ya. Agamanya apa? Islam. Orangnya namanya muslim. Saya adalah seorang muslim. Siapa saya? Yang menjalankan syahadat, menjalankan sholat, menjalankan puasa, menjalankan zakat, menjalankan haji. Itu namanya muslim. Yang menjalankan keislaman disebut muslim. Sekarang apa itu mukmin? Kita ngomongin hal yang gaib. Allah gaib, Bu. Rasulullah gaib, Bu. Al-Quran gaib, Bu. Al-Quran gaib enggak? Gaib. Artinya turunnya itu gaib. Gitu ya. Ini mushaf, ini fisiknya. Sedangkan kalamullah al-munazzal ila rasul, kalam Allah yang lewat perantara Jibril, lalu ke lisannya Nabi, itu semuanya gaib. Lalu dibukukan di zaman Utsman bin Affan. Dikumpulkan oleh istri Nabi Hafsah binti Umar bin Khattab. Tapi Al-Quran sendiri adalah gaib. Malaikat gaib, kiamat gaib, gaib semuanya. Qadar gaib, gaib. Itu iman. Iman itu percaya. Iman makna bahasa artinya at-tasdiq, percaya. Baik kepercayaan ini lurus maupun kepercayaan ini melenceng dari segi bahasa. Kayak orang Nasrani, orang Kristen, dia beriman, tetap namanya beriman. Kenapa? Dia percaya dia Tuhannya Isa. Walaupun kepercayaannya melenceng, namanya percaya. Iman tuh bahasa artinya makna bahasa percaya. Orang Buddha percaya, orang Konghucu percaya Tuhannya. Kalau kita Islam, maka definisinya dikuatin lagi menurut syar'i atau syariat. Apa sih iman? Percaya. Sampai situ kan? Itu. Semua agama bilang iman tuh percaya. Tapi kita pengen makna definisi Islam. Apa itu iman dalam makna Islam? 3. Islam 3, iman 3. Apa itu iman? 1. At-tasdiqu bil qalbi. Percaya dengan hati. Amantu billah. Saya percaya Allah itu Tuhan saya. Di hati. Nggak sempurna iman orang kalau cuma percaya di hati. Maka makna iman yang kedua adalah al-iqrar bil lisan. Ucapin apa yang ada di hati. Saya ibu ditanya orang, ibu orang Islam? Iya. Ibu beriman sama Allah? Hatinya bilang, iya saya beriman, tapi ibu diem aja ditanya. Diem aja. Ibu percaya Allah Tuhannya? Diem. Hatinya, kan hati saya percaya yang penting. Ya nggak bisa begitu. Iman itu ikrar, ucapin dengan lisan amantu billah. Iya, saya beriman sama Allah. Cukup sampai situ iman. Ya enggak dong. Mana bukti imannya? Kan gitu orang tanya kan? Kalau kamu beriman, mempercaya di hati, ucapin dengan lisan, bukti konkret imanmu apa? Maka poin yang ketiga, makna iman adalah al-amal bil arkan. Diamalin dengan perbuatan. Contohnya apa? Mengamalkan perbuatan apa yang udah diyakini di hati, apa yang udah disampaikan dengan lisan. Buktinya apa? Buktinya menjalankan keislaman tadi. Buktinya saya sholat. Buktinya saya syahadat. Gitu. Itu namanya iman. Kesempurnaan iman ada dengan mengamalkan apa yang ada dalam rukun Islam tadi. Paham nggak, Bu? Bingung nggak? Enggak ya? Jadi iman itu cukup diyakini di hati? Enggak. Ucapin saya beriman. Bukti imannya apa? Amalin. Apa? Diamalkan apa? Diamalkan rukun Islam yang 5. Sempurna ada iman kita. Tapi iman ini ada berbagai macam tingkatan nih, Ibu. Saya ambil 3 saja. Soalnya ada 5, cuma kita nggak mau sampai 5 karena kedudukan kita nggak sampai ke 5 tingkatan iman. Tapi boleh deh kita pahami sedikit.
Apa itu iman? Iman yang pertama artinya iman taklid. Imanu taklid. Iman yang ikut-ikutan saja. Hukum keimanan level pertama ini hukumnya apa? Hukumnya sah keimanannya bi'ithmin, tapi dia dosa. Kenapa dosa? Dia nggak mau belajar. Tadi saya bilang gitu kan, ibu tahu sholat dari mana? Dari dulu, lihat gerakannya gitu. Gitu kan, ibu tahu nggak syarat sahnya sholat? Syarat sah sholat apa ya? Ya pokoknya penting sholat deh. Ya kan nggak tahu. Tetap sah, imannya sah. Tapi bi'ithmin, tapi dia dosa. Kenapa? Karena nggak paham. Karena nggak tahu. Coba ibu, tahu nggak doa kunut? Allahumma hdini, nggak tahu. Pokoknya mah kunut aja dah. Yang kunut, yang nggak kunut, katanya nggak kunut. Pokoknya katanya sah imannya biismin, dia dosa. Bagaimana biar iman taklid ini sampai kepada iman yang sah tapi tidak berdosa? Maka harus naik level iman yang kedua. Iman yang kedua namanya imanu ma'rifah. Apa itu iman ma'rifah? Istilahnya adalah ilmu yakin. Ilmu yakin, beriman dengan ilmu. Orang tuh Bu, semakin tinggi ilmu, semakin menghargai perbedaan. Tapi kalau ilmunya setengah-setengah, orang beda dikit kita udah debat sana sini. Itu tandanya. Tanda orang kalau imannya tinggi, ilmunya tambah luas, dia akan memahami perbedaan. Karena apa? Karena perbedaan itu rahmat. Tapi kalau orang yang cuma baca satu kitab, terus dia nggak baca kitab yang lain, kalau ada orang beda dikit sama dia gurunya sesat itu ya nggak benar ngajarin. Kenapa? Karena dia nggak paham dengan luasnya ilmu. Nah ini saya pengen ibu kita ada di level yang kedua. Beriman dengan ilmu, namanya ilmu yakin. Atau imanu ma'rifah. Paham? Apa sih bedanya syarat sama rukun misalnya? Kalau syarat itu di luar ibadah, rukun itu di dalam ibadah. Apa sih syarat sahnya sholat? Syaratnya sah sholat itu suci dari hadas, sesatnya sholat. Rukun sholat apa? Ini ya, takbiratul ihram. Nah itu, kayak gitu-gitu tuh kita harus paham tuh. Kalau nggak paham namanya imannya masih taklid, ikut-ikutan. Tetap sah sih, tetap sah. Cuma masa kita nggak mau naik level dalam pandangan Allah, kan gitu. Kita pengen juga dong dapat makom yang tinggi. Dunia saja kita pengen banget dapat kedudukan yang tinggi, masa akhirat tidak mau gitu. Ibu jangan kalau mau ngomongin akhirat gini, nggak apa-apa dah, saya di emperan surga aja. Ibu kalau ngomong akhirat rendah banget. Kita ngomongin dunia, saya mudah-mudahan anak saya jadi presiden. Kayaknya yang mustahil pun kita bisa tuh keluar dari lisan kita. Tapi kalau ngomong akhirat, nggak apa-apa dah, nggak pede. Kita tuh nggak pede. Tahu nggak pede, kita nggak ngaji. Nah itu kan kendala itu. Makanya itu kita harus rapiin tuh. Syariat tuh harus bener ibu. Jangan jadiin akhirat tuh waktu sisa, jangan. Semua waktu buat Allah. Sisanya wamal hayatud dunya illa lahwun wa la'ibun. Dunia tuh jadiin senda gurau sama candaan aja. Jadiin dunia dalam genggaman tangan, jangan masukin dalam hati. Kalau masukin dalam hati, baper nanti sama dunia. Tadi kayak tadi saya bilang gitu, ngelihat ada tetangga mantunya lebih kaya, ibu marahin anaknya. Tuh nyari dong mantu kayak dia. Kamu nih nggak bisa nyari calon ya, kan gitu. Kadang-kadang suka gitu kita, masya Allah. Tetangga suka salah paham, nggak usah baper sama dunia. Tadi bilang tadi sama kita tuh baik kayak apa Bu, orang tuh nggak akan ridho sama kita. Nggak ada orang yang 100% ridho sama orang, nggak ada. Hatta ibu sama anak ibu. Saya tanya deh sama ibu, apakah ibu nggak pernah berantem sama anak? Ibu manusia atau robot? Kan kita ada human error. Dia kan sempurna. Bikin kapal Titanic. Dia bilang even God can destroy this ship. Kan gitu. Bahkan Tuhan pun nggak akan bisa hancurin kapal ini. Sesombong itu manusia itu. Kamu bisa nggak nyiptain 11 sayap nyamuk aja? Nggak bisa. Kok dengan hebatnya? Bahkan Tuhan pun kan gitu ya. Dalam Titanic nggak tahu itu fiksi, nggak tahu itu beneran ya, nggak tahu ya. Cuma saya bilang ya Allah, kita sombong sekali dalam pandangan Allah itu.
Siapa kita sih, Bu? Kita itu tercipta dari nutfah yang menjadi mudghah, yang menjadi alaqah, dari mani yang hina ke manusia tuh. Terus apa yang mau kita sombongin? Orang kita pun cuma dititipi, maka jangan merasa memiliki. Karena kita cuma dititipi, harta titipan, anak titipan. Ya Allah pengen ambil, ya emang punya Allah. Terlalu lama dipegang, jadi merasa milik. Saat yang pemilik asli pengen ngambil, ya Allah, kenapa ibu suami saya? Ya Allah, kenapa harta saya? Jangan sampai kita ditinggalin harta, Bu. Bu, jangan sampai kita hidup, kita ditinggalin harta. Paham nggak maksudnya? Jangan sampai kita hidup, harta kita udah habis. Buat apa? Hanya buat memuaskan rasa keinginan dunia kita. Wah, anak sekolah tinggi sampai luar negeri, tanya Al-Fatihahnya bisa bener apa enggak? Sayang, Bu, kita capek banget nyari dunia tuh. Kalau akhiratnya kita nggak bisa nggak ketemu di titik ujungnya tuh nggak ketemu. Kita itu semuanya berharap akhir hayat husnul khatimah. Jadi pengennya sih gitu ya, semua. Makanya tuh saat Nabi Adam alaihi salam saking bikin Ka'bah. Kan Ka'bah itu kan pondasinya yang bikin adalah malaikat Jibril. Yang bangun Nabi Adam dengan anaknya Syed. Yang renov Nabi Ibrahim dengan anaknya Ismail. Jadi jangan sampai salah paham ya. Ka'bah yang bikin pondasinya bibakkatul mukarramah itu Nabi malaikat Jibril. Lalu Allah menyuruh Nabi Adam bikin batu. Kemudian banjir bandang pada zaman Nabi Nuh alaihi salam. Banjir tuh Ka'bah. Karena Ka'bah ada di lempengan, di turunan gitu kan. Kalau ke Ka'bah kan ada di bawah kan dia, turun eskalator gitu. Emang ada di lempengan bawah. Karena banjir pada zaman Nabi Nuh, sepertiga dunia tenggelam, direnovlah sama Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Itu saat Nabi Adam bangun pondasi Ka'bah, setelah selesai, dia kelilingin Ka'bah, dia tawaf. Sambil dia baca doanya apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Itu berharap jangan sampai akhirat ini berhenti di kita, tapi dzurriyyah kita semuanya paham bahwa Allah prioritas utama, bahwa akhirat itu final, akhir destinasi hidup kita. Kita minta sama Allah gitu, Bu. Jadi jangan sampai dunia ini dengan segala kemewahannya menawarkan kita fasilitas dunianya, Ibu lupa bimbing anak bahkan diri kita buat dekat sama Allah. Ya Allah, anak saya memang si gelarnya PhD, gajinya 3 digit, rumahnya 5 lantai. Bu, ya kok anak saya nggak pernah ya. Sekali ini ngelihat anak saya baca Quran kok nggak pernah. Ibu gagal. Ibu semuanya gagal total didik anak. Ya gimana dong, anak saya nggak pernah baca Quran. Ya dari sekarang nggak ada kata terlambat. Gimana kita bisa didik anak kita kalau kita nggak didik diri kita buat kenal sama Allah. Jadi jangan nyuruh anak buat kenal sama Allah kalau nggak dididik ibunya biar dekat sama Allah. Nggak ada kata terlambat, Bu. Nggak ada. Selama roh dan jasad masih ada, tetap didik diri kita untuk kita bisa mendidik dzurriyyah kita biar jadi kenal sama Allah. Al-Quran, Bu, akan berubah jadi syafaat nanti di akhirat. Jadi kalau ibunya nggak bisa baca Quran, nggak akan pernah ibu dapetin dunia beserta isinya. Nggak mungkin. Mustahil. Enggak ada itu orang nggak ngaji, nggak baca Quran, nggak apa-apa, dia sukses, kosong hatinya, kosong. Dia nggak akan pernah ngerasa cukup, dia akan baper, dia merasa miskin terus. Makanya hutan ditebang. Oh, kok situ-situ ya? Makanya zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Orang serakah. 1 miliar. Saya dulu kalau punya 1 miliar, alhamdulillah pengen ada 1 miliar. Gila dapat 1 miliar, kecil bagi kita. Coba 2 miliar ya. Terus kata Nabi, nanti ditawarin umat-umatku, seandainya dia sudah memiliki 1 jabal minaz zahab, dia udah punya 1 gunung terbuat dari emas, tepat dia akan cari gunung-gunung lain. Dia nggak akan pernah cukup dengan apa yang dia dapat. Kenapa? Karena jauh dari Allah, nggak akan pernah cukup. Tuh iman, taruh Allah di dada kita.
biar iman kita nyampe sama Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Kadang-kadang orang-orang sekarang gampang banget, alhamdulillah rezeki anak soleh. Rezeki anak soleh yang mana, Ibu? Misalnya gitu ya. Oh, ibu bapaknya nyari rezekinya nggak halal, kok rezeki anak soleh dari mana datangnya? Kayak gitu. Hal-hal kayak gini, Bu, perlu jadi concern kita, perlu jadi ihtimamun kabir kita, perlu jadi pusat perhatian kita. Kenali Allah, kenali Rasulullah, kenali Al-Quran, diri kita kenali dulu, pahami itu, agar kita bisa mendidik anak kita, kenal Allahnya, kenal sama pemilik dunia. Saya bilang tadi apa, Bu? Orang yang nggak baca Quran sehari nggak akan dapat dunia, nggak bakalan, Ibu. Oh, kata Nabi, siapa yang membaca 3 ayat Al-Quran setiap hari, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia beserta isinya. Baca 3 ayat saja per hari. Kan Ibu kan 1 juz, one day one juz. kalau lagi puasa. Gak kecuali lagi Ramadan ya, Bu ya. Begini, Bu. Iman itu biar Ibu punya strategi dalam ibadah itu. Kalau Ibu nggak bisa ngejalanin kebaikan yang lain, ganti ada badalnya gitu. Kayak haji ada badalnya. Misalnya gini ya, Ibu hari ini kita nggak bisa baca Quran. Kenapa? Karena Ibu pengen keluar kota, ngejar pesawat. Harus punya pengganti dari ibadah yang Ibu tinggalin. Oh iya, hari ini kan kebiasaan saya tadi kan baca Quran ya satu lembar. Karena saya nggak baca, saya ganti deh. Ganti dengan apa ya? Sedekah deh sama orang. Itu namanya ada badalnya. Jadi nggak kosong hari kita dengan nggak berbuat baik. Jadi pakai badal. Itu namanya strategi dalam ibadah. Aduh, hari ini saya nggak ikut kajian ya, karena ada uzur. Ganti dah dengan apa? Dengan baca Quran deh. Walaupun nggak sebanding, tapi tetap harus ada badalnya. Coba Ibu takar dulu hari ini, banyakkan kita punya badal ibadah baik, apa banyakkan kita nggak punya badal apa-apa, nggak bisa investasi per hari buat deposito di akhirat. Jadi ukurnya gitu aja dulu. Gampanginnya gitu aja. Iman kita tuh naik sama turunnya tuh dari situ aja menakarnya. Bahkan ulama mengatakan begini, kalau pengen tahu Ibu lagi diredoin apa enggak sama Allah, lihat hari itu banyakkan kita berbuat baik apa berbuat buruknya. Innallaha, ini kata ulama, innallaha idza sakhita ayyushkilahu bima la yanfa'. Kalau Allah lagi gak ridho sama kita, Ibu biar tahu, oh hari ini Allah lagi ridho gak ya sama saya? Ibu bisa ukur itu. Gimana cara ngukurnya? Ayyushkilahu bima la yanfa'. Kalau Allah lagi gak demen sama kita, satu hari itu kita akan disibukkan dengan hal-hal yang gak manfaat. Berarti itu hari Allah gak ridho sama kita. Gampang. Nakarnya gitu. Berarti kalau saya masak, Allah nggak ridho. Saya pagi nyuci, masak, ngopi, ngeteh, nonton TV, berarti Allah nggak ridho. Loh, salah, nggak gitu. Coba Ibu pakai niat apa masaknya? Ibu pakai niat apa nyucinya? Ibu pakai niat apa mindo ngopinya, ngopi-ngopi cantik di kafe, pakai niat apa? Niatnya buat kumpul sama teman-teman, ya iya, nggak dapat. Coba kita alihin, semua kebiasaan bisa punya harga ibadah dengan apa, Ibu? Istihdharun niyah, hadirkan niat. Gini, ya Allah saya niat makan biar bisa semangat ibadah. Makan kita bernilai ibadah. Ya Allah saya niat nyuci biar pakaian saya bersih buat ibadah, nyucinya bernilai ibadah. Ya Allah, saya niat nongkrong di kafe sama teman-teman, minta maaf sama saya yang dulu. Itu nilainya ibadah. Cari Bu alasan syar'i. Ibu bisa cari alasan itu buat nyampe ridhonya Allah. Jadi kita tuh nggak buang-buang waktu dengan perkara-perkara yang Allah nggak suka. Kita nggak nyimpen saham sama Allah. Kita kan lagi main saham nih ya. Kalau iman lagi naik, sahamnya naik gitu Bu. Kalau iman lagi turun, sahamnya turun. Bahasanya begitu, bahasanya gitu Bu. Itu namanya iman. Paham Bu? Paham tenang? Apa? Ada yang ditanyakan? Sampai saya Ibu nanya, saya pengen minum, boleh nggak? Boleh Ibu nanya, tapi saya terakhir tentang ihsan. Ya selesai. Ada yang nanya? Bentar ya Bu ya, boleh nggak minum dulu?
Kalau ada yang mungkin ditanyain atau apa gitu. Nggak apa-apa Bu, santai aja sama saya. Pengen kita sama-sama paham, jadi sama-sama bersyukur banget ya Allah, alhamdulillah saya Islam gitu ya. Alhamdulillah ya Allah, saya masih gini, gampangnya gini Bu. Allah masih ngasih kita sujud saja itu udah bagus banget gitu. Cuman tinggal niatnya dirapihin saja. Kata Imam Junaid al-Baghdadi, ulama besar dari Baghdad, beliau berkata, "Man fataha ala nafsihi babaniyatin hasanah, fatahallahu alaihim sab'ina baban min abwabit taufiq." Kata Imam Junaid, siapa yang menghadirkan satu niat baik di dalam dirinya, ya Allah, saya niat ngaji. Kan Ibu niat tadi, saya niat ngaji. Cuma satu kan. Sayang, tambahin. Ya Allah, saya niat ngaji biar sehat badan. Saya niat ngaji biar masuk surga. Saya niat ngaji biar murah rezeki. Saya niat ngaji biar anak-anak soli dan solihah. Saya niat ngaji biar hilangkan sifat malas saya. Saya niat ngaji biar hilangin sifat sombong saya. Niatin yang banyak. Dan hadirin niat itu nggak semudah yang Ibu pikirkan. Harus pakai latihan. Kata Imam Junaid, siapa yang di hatinya menghadirkan satu niat baik, maka Allah akan buka 70 pintu niat-niat baik yang lainnya. Jadi gampang. Orang tuh Bu menghadirkan niat 10 aja udah bingung. Apalagi ya? Apalagi ya? Coba Ibu baca, Ibu pintakan deh 10 hajat dunia Ibu deh. Udah bingung. Hitung ya. Ya Allah, saya minta sehat badan. Ya Allah, saya minta rumah nggak ngontrak lagi. Ya Allah, saya minta mobil Alphard. Ya Allah, ini kita hitung dulu, hitung. Ini baru 3, baru 4. Ya Allah, saya minta sukses. Ya Allah, saya minta bisa umroh setiap tahun. 5. Ya Allah, saya minta pergi haji yang lancar. Ya Allah, saya minta tanah 10 hektar. Ya Allah, saya minta muka kembali cantik lagi walaupun nggak mungkin. Ya Allah, saya minta anak-anak soleh dan soleha. Ya Allah, saya minta saya sehat badan. Baru 10, sisanya Ibu lupa, bingung. Apalagi yang minta sama Allah. Ya kan? Coba ada Ibu, hitung 10 aja. Makanya doa selamat 10 itu jangan ditinggal. Allahumma inni as'aluka salamatan. Minta selamat agama dulu. Wa'afiatan, sehat badan. Waziyadatan, tambah ilmu biar dunianya jadi kecil. Wabarokatan, rezeki bukan cuma banyak tapi berkah. Terus taubatan, qoblal mau taubat sebelum mati. Wa maghfiratan, ba'da ampunan setelah mati. Allahumma hawwin alaina. Ya Allah, tolong saya untuk saya mudah saat sakaratul maut gitu ya. Wan najata, ya Allah selamat daripada siksa neraka, wal afwa, dan dapat ringan-ringannya hisaban. Itu kan doa enak banget. Kalau pelan-pelan bacanya. Nah, kalau panjang-panjang, kalau cepat-cepat Ibu juga nggak tahu artinya. Ibu jadi skip doanya. Apaan doanya? Salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Udah kurang kayaknya deh. Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Cakep banget kan tuh doanya. Cuman doa kita nggak sesuai dengan usaha kita, ikhtiarnya nggak sesuai. Allah bingung, yang mana yang saya pengen ijabah, doanya begitu, tapi jalannya nggak ada yang arah ke sana semua. Nggak belajar Al-Quran, nggak ngaji, nggak sedekah, duit banyak, nggak pernah umroh, nggak pernah ikut kajian. Kata Allah nih gimana? Oh ternyata doanya nggak sesuai dengan ikhtiar kita. Pengen anaknya kuota ayun tapi anaknya nggak paham agama. Ibu lebih khawatir anak nggak bisa bahasa Inggris ketimbang nggak bisa bahasa Arab. Padahal nanti di akhirat kita pakai bahasa Arab. Man rabbuka. Gitu. Kalau kita baca raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Cukup 3.
tambahannya wabil Qur'ani imama wabil Ka'bati qiblat. Tambahin satu lagi wabil mu'minina ikhwana. Entar kita nggak pakai ngapal tapi pakai amal. Seapal kita raditu billahi robba, kalau nggak pakai amal ya nggak lulus. Gimana mau lulus ibu? Hakaza, belajar pelan-pelan. Apa itu ihsan? Kunci Islam, kunci iman dengan ihsan. Ihsan itu apa? Kata Nabi dalam hadis Jibril, anta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Kata Nabi, apa sih ihsan itu? Beribadahlah seolah-olah kita melihat Allah. Mana ya? Gitu ya nyari Allah. Susah. Atau beribadahlah seolah-olah Allah melihat kita. Ada CCTV 24 jam. Ada juga pencatat, raqib, atid yang tidak akan terlewat satu amal pun dari catatannya dan tidak terlewat satu amal pun dari pantauannya. Itu ihsan. Orang kalau Islamnya bagus, imannya baik, tapi ihsannya jelek, maka acak-acakan keislamannya, berantakan keimanannya. Ihsan itu bagaimana kita berakhlak sama Allah, bagaimana kita bermuamalah sama manusia. Itu ihsan, mengunci keislaman, mengunci keimanan. Orang-orang soleh zaman dulu Bu, anak kecilnya sebelum tidur diajarin doa begini. Nah, sebelum tidur baca doanya, bukan baca doa ya, amalin doa ini. Apa doanya? Allahu syahidi, Allahu ma'i, Allahu qaribun minni. Allah yang nyaksiin, Allah yang maha dekat, Allah yang menyaksikan, Allah yang maha melihat. Biar kita tuh, pergerakan kita tuh lebih ikhtiyat, lebih hati-hati dalam melangkah. Itu adalah ihsan. Iman, Islam, iman, ihsan. Ihsan itu akhlak. Bagaimana akhlak saat berislam, bagaimana akhlak saat beriman. Jangan mencari Allahnya, tapi lihatlah tanda kebesarannya. Ya Allah, itu kok bumi sama langit nggak ada penopangnya, tapi nggak saling bertubrukan ya. Gitu. Itu tuh itu udah syukur aja. Ya Allah, kok bulan sama matahari dia nggak main duluan ya, gitu ya. Nggak terlambat datang, nggak terlambat terbit, nggak terlambat tenggelam ya Allah. Kok pagi dan malam itu nggak berebutan mencari tempatnya masing-masing, gitu ya. Itu udah nikmat aja ya Allah. Ibu sunnahnya tuh Bu, kalau kita keluar rumah tuh Bu, pagi-pagi fajar pandangin langit. Sunnahnya gitu, Nabi pun begitu. Aisyah suka lihat Nabi tuh mandangin langit kalau keluar dari rumah. Kenapa? Biar kita merasa kecil dalam pandangan Allah. Masa iya sih saya sekecil ini Allah nggak ijabah doa saya? Jadi ibu luas hatinya, lihat kebesarannya Allah. Ya Allah, langit itu luas indah banget. Saya kan apa? Saya makhluk kecil. Sehebat-hebat kita masih di dunia, masih rendah. Karena dunia dari secara letak geografisnya dani rendah. Dari waktunya liqosrotiha, singkat. Hakikatnya dani pun hina. Dunia letaknya rendah, waktunya singkat, hakikatnya hina. Jadi apapun pencapaian hidup kita kalau masih di dunia, sifatnya masih rendah. Pencapaian apa yang kita capai? Ridhonya Allah. Kan kita semuanya di sini nggak ada yang dapat julukan radhiyallahu anhu. Kan nggak ada kan? Coba kiai mana? Kan bisa gini. Ustazah siapa kita cinta banget? Ustazah Halimah Idrus radhiyallahu anha. Enggak kan Bu? Habib kiai siapa? Radhiyallahu anhu. Enggak kan? Oh, berarti kita belum diridhoi Allah, maka kita butuh cari ridhonya Allah. Gitu aja. Gini Ibu, kalau misalnya ditanya lagi sulit, ya Allah yang penting Allah ridho deh. Ya Allah lagi sakit, yang penting Allah ridho deh. Ya Allah lagi senang, yang penting Allah ridho deh.
Ibu kan pengennya mana? Kaya bahagia apa miskin bahagia? Ya gampang dong jawabannya, kaya bahagia. Kaya bahagia dong ya Bu ya. Ya Islam tuh harus kaya dan bahagia. Sekali lagi, karena miskin itu adalah kata sifat rasanya dong. Ibu baper dong. Saya tanya lagi, lebih pilih mana? Tanya lagi ya, sebelum tutup ya. Lebih milih mana? Orang miskin yang sabar atau kaya yang bersyukur? Dua-duanya kan nggak ada yang jelek kan? Miskin, ya pasti dong. Orang miskin udah pasti sabar, emang udah biasa. Kaya pasti dong, udah biasa enak hidupnya, dia pasti syukur dong. Ternyata ada jawaban yang lebih indah dari itu. Apa jawabannya? Lebih baik orang yang takwa. Karena orang miskin saat diuji kaya, belum tentu dia bisa syukur. OKB jawabannya. Duit banyak banget, buat apa anda nih, buat apa anda nih, bingung. Nah, orang kaya diuji miskin, belum tentu dia sabar. Orang nggak biasa susah, maka ada jawaban yang lebih bagus dari jawaban itu. Pertanyaan yang jawabannya lebih bagus dari pertanyaan itu sendiri. Bu, sehat Bu? Boleh kita baca doa? Doa ya? Ingat gak saya kasih doa waktu itu sama ibu? Ini doanya dari Habib Ali Al-Habsyi. Kan kadang-kadang kita ibadah itu kan suka malas ya Bu ya? Tadi saya bilang kan nggak ada yang dapat gelar radhiyallahu anhu kan? Radhiyallahu anha kan nggak ada. Berarti fix semuanya umatnya Nabi Muhammad, semua hamba Allah tidak akan pernah terbebaskan dari salah. Maka itu butuh ridhonya Allah. Dan kita lagi salah kalau kita lagi nggak ibadah. Kita lagi salah, kita lagi nggak syukur, kan itu namanya salah ya Bu ya. Nah ini saya doa ini biar semangat kalau lagi ibadah tuh. Jadi Ibu semangat. Di titik-titik kita merasa futur tuh lagi lemah iman, lagi malas ngaji, lagi malas, lagi nggak mood deh, lagi bad mood deh, Ibu lagi bad mood gitu ya, maka baca doa ini, biar semangat. Saya baca, Ibu ikutin, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Susah ya Bu ya? Susah nggak sih Bu? Nanti saya kasih doanya dekat ini ya. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi. Ya Allah, jadikanlah saya saat menjalankan ketaatan kepadamu seneng, gembira, nggak ada beban. Sholat seneng, kan lucu, kan enak kan kalau sholat seneng. Jam berapa? Zohor, asik Zohor gitu Bu. Jangan, ya Zohor, cepet banget, udah azan aja. Kan tanda kita ketidakridhaan kita sama Allah kan. Wa fi mardatika jami'a umuri. Ya Allah, jadikan setiap menjalankan aktivitas saya, semua urusan saya atas ridhamu ya Allah. Cakep banget tuh, atau dari Habib Ali Al-Habsyi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Insya Allah mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak yang hadir pada hari ini Allah sehatin badannya, Allah kabul segala hajatnya, Allah mudahkan segala urusannya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah pulihkan kembali kesehatannya, Allah jadikan setiap rasa sakit sebagai penggugur dosanya. Yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di dunia, berkumpul di akhirat dalam keadaan husnul khatimah. Ketilkan niyyah li ajri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi niyatis sihah wasyifa wassalamah wal barakah wal afiyah sirrul asrar lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.